Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulih wa khalilih wa habibih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma wasalabuna salih bi niyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana kama ila hadrati man hadana al-fatihah lahumma dzakarna asma'u bi hadzal majlis khususan jami'i mu'allif kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bid-din Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bandani wa Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa usulil muqurra'i min Allah ta'ala yataghashshana wa yataghashshahum birrahmal maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain. Al-babu al-arba'una. Adapun bab yang ke-40 atau bab terakhir fi fadilati sabri, pada menjelaskan keutamaan sabar indal musibati, ketika datangnya musibah. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru, adapun sabar yang disebut hakikatnya sabar itu yaitu indas sadmati, ketika pukulan al-ula, yang pertama. Jadi as-sabrul kamil, sabrul kamil itu kesabaran yang sempurna itu ketika baru ditimpa musibah, baru saja beberapa saat saja. Nah, di situ penilaian sabarnya ada di situ. Sehingga nanti kalau sudah berapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian itu sudah nilai sabarnya sudah berkurang. Karena mungkin kalau baru kena musibah itu kan ada rasa paniknya, beratnya, ya itu. Jadi kalau pertama saja kena musibah udah nggak bisa sabar, apalagi selanjutnya gitu maksudnya. Terus kebalikannya, kalau orang ketika dihantam musibah di menit itu juga, di detik itu sudah bisa sabar, seterusnya lebih gampang. Maka dikatakan as-sabru apa? Indas sadmatil ula. Seperti itu. Maka kalau cara mengunjungi orang sakit itu kan yang bagus bukan waktu pertama kali dia sakit. Maksudnya baru dibawa ke rumah sakit itu belum bagus, belum. Nanti kalau sudah hari kedua, hari ketiga itu baru bagus. Nah, hari pertama itu kan ya itu ujiannya ada di situ. Atau kalau buat guyon, jangan-jangan begitu dibawa ke rumah sakit suruh pulang lagi sama dokter. Karena apa? Ternyata ini bukan sakit berat gitu lah, kan kita apa? Kadang mau jenguk jadi nggak jadi gitu. Jadi letak kesabaran itu dinilai oleh Allah itu ketika detik-detik pertama kali atau jam-jam pertama kena musibah. Ya, kita biasa kalau ada keluarga meninggal itu kan baru meninggal teng itu rasanya masya Allah, baru tapi kalau udah kesonoi apa, sudah mulai agak kuat karena sudah banyak yang menghibur. Selanjutnya hadis kedua, wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, law kana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Singkat padat, law kana, seandainya, adalah apa as-sabru, kesabaran, yaitu rajulan, diumpamakan seperti sosok orang. Seandainya kesabaran itu diumpamakan seperti seseorang,
Kana, maka orang yang dimaksud adalah kana niscaya adalah rajulan, yaitu kariman, atau lakana niscaya adalah sabar, yaitu rajulan, laki-laki kariman yang mulia. Orang sabar itu kalau diperumpamakan itu sabarnya rajulan karim. Berarti kalau enggak sabar berarti rajulan apa? Ya apa itu bahasanya? Muhin. Jadi laki-laki hina. Nah, jadi kita itu kalau sabar itu berarti ya kita rajulun karim, laki-laki atau sosok yang mulia. Ya Allah ya karim. Ini saya ngomongin begini ini enak banget Pak, karena sabar itu paling enak diomongin lah. Kalau giliran prakteknya berapa? Ya kelenger juga. Kalau sebulan yang lalu saya pernah sampaikan atau 2 minggu yang lalu, ya lucu juga sih kalau sampai kejadian begitu kita ibu-ibu jenguk temennya yang lakinya meninggal gitu kan. Jadi nasihat sabar ya Bu lah, ibu-ibunya ya rada jawab gitu. Belum ngalamin laki mati loh, kalau mati ya mewek juga. Gak enak ya. Masa gitu Bu, jangan ya. Ya walaupun yang nasihatin belum ngalamin, ya memang perannya itu. Ketimbang diem aja mendingan apa? Kan gak enak toh Pak. Kita itu punya keluarga ada yang meninggal, yang takziah diem, itu kan gak enak ya, enak gak? Gak enak, artinya ya datang, ya namanya datang itu kan pasti menambah apa? Kuat gitu. Tapi lebih mantap lagi, lebih kuat lagi kalau yang datang pada apa? Ya ngomong sing sabar Pak, itu kan enak Pak. Awas jangan dijawab, belum ngalamin, jangan begitu. Berarti ya ketimbang diem kan mendingan apa? Ngomong. Apalagi habis ngomong sambil ngusap, biasanya kalau kita orang itu ya dipeluk gitu ya, pelukan. Kata pertama yang nyampe di kuping saya itu kalau saya takziah, pasti dia ngomongnya, maafin Bapak ya, tuh kalau yang kata-kata maaf itu. Saya akhirnya muji juga, namanya orang meninggal itu kan yang bagus dipuji. Almarhum nggak ada dosanya. Kan itu omongan kata orang sekarang lebay, ya nggak lebay. Mana ada orang nggak punya dosa. Tapi kan omongan saya itu dalam rangka menguatkan yang bersangkutan, sekaligus mudah-mudahan ternyata memang dosanya sudah habis kan gitu Pak. Ketimbang saya ngomong, wah walau dosanya banyak banget lah, kan berantem jadinya kita. Kan lebih baik begitu tuh. Ya Allah, maafin almarhum ya. Iya ya Allah, almarhum nggak punya salah sama saya. Padahal salahnya banyak tuh. Karena kan kita nggak ungkap. Jujur lempengan begitu nggak bagus Pak. Ya, abong kita orang jujur jangan ada lempengan begitu. Maafin Allah, almarhum ngene. Padahal kan. Lah, sehingga ketika Nabi suruh uzkuru mahasina mautakum itu kan ya sahabat yang mikir, sering-seringlah kalian sebut kebaikan almarhum. Jadi yang disuruh, yang diingat, yang disebut apa? Kebaikan. Itu kan yang mikir, lah almarhum kan ya ada nggak enaknya, ada jeleknya. Lantas dibahas oleh para ulama begini, kalau menyebut kebaikan almarhum bukan berarti keburukannya nggak ada, bukan ada, pasti namanya manusia mana tuh. Cuman begini kata ulama, ketika yang kita sebut itu kebaikannya, karena yang bermanfaat yaitu. Sebab kalau keburukan itu sudah nggak ada manfaatnya lagi buat apa? Maka nggak menarik. Saya diundang ceramah misalnya dalam rangka takziah, ya, kita doain almarhum mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, sebab dosanya banyak lah. Begitu tuh. Sambil baik kan, sambil musibah kesinggung. Hah? Bener ya? Awas nih kalau saya ngomong itu jangan cengengesan. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah
mudah-mudahan almarhum dosanya diampuni oleh Allah. Yang kita tahu almarhum yang brengsek banget ini potongannya, kita cek salah di belakang. Jangan itu, Bapak sama itu, sama ngeledek itu. Jangan ya Pak. Lanjut, waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, idza ahabballah, ini mudah-mudahan khatam nih ya. Jangan pada pulang dulu Pak. Kita doa khatmil kitab ya. Khataman kitabnya jen malaikat luar biasa. Walaupun nggak ngaji dari awal, yang penting ikut khatamannya sudah. Entok barokah. Dilalah malam ini saya habis nggak kemana-mana, jadi jam 7:30 baru kelar ini kita ngaji. Yang mau hajat dulu dan ntar baru balik lagi. Karena saya mau khatam rencananya 2 minggu lagi, tapi datang kan saya ada acara lagi. Mumpung ya, mudah-mudahan ya, jangan banyak-banyak ini anunya ini tambahannya ya. Apa nggak usah dijelasin, langsung baca aja ya Pak Ustaz ya. Ya kalau tinggal baca 10 menit kelar ini. Ya baca dong. Lanjut, waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, idza ahabballahu 'abdan, lah bener banget benernya ini. Idza ahabba, apabila mencintai siapa Allah 'abdan akan seorang hamba, ibtalahu lain. Ya Allah, bener banget memang. Pasti menguji siapa Allah akan abdun. Bibalain, dengan apa? Musibah. Yang musibah itu la dawa'a, yang tidak ada obatnya, yaitu maujud lahu, baginya bala. La fa'in sabara, maka jika sabar ia abdun, ijtabahu, maka memilih siapa Allah akan abdun. Wa in radiya, dan jika ridho siapa abdun, istofahu, maka memberikan anugerah. Maknanya sebetulnya memilih juga, tapi saya maknain apa yang tidak sama dengan ijtabah, padahal sama. Istofahu, maka maknanya memilih juga, maka memberikan apa, kasih sayang siapa Allah akan abdun. Karena kata-kata istofahu ditafsirkan ay ikhtarahu wa ahabbahu hubban aziman, biar gak mirip sama ijtabah. Ini makin semangat kita untuk bisa sabar. Kenapa? Ternyata orang itu kalau dikasih musibah itu lagi disayang Allah, itu udah. Ya Allah, berarti kalau lagi nggak kena musibah patut dicurigai. Bapak setahun ini berapa kali sakit juga? Ada 2 kali. Kendar mas sering sakit ya? Disayang sama Allah itu. Iya. Pak, kita tuh kalau setahun nggak pernah sakit tuh mikir Pak, awas tapi jangan ditelan mentah-mentah, apa saya minum Baygon aja biar sakit, jangan gitu. Ini saya ada apa? Jangan-jangan saya mau dijadiin kayak Firaun, sebab di dunia ini ada orang yang nggak pernah sakit. Siapa itu? Firaun. Masa saya bolonya Firaun ini? Jangan sampai kita jadi apa? Temannya Firaun. Ustadz, tahun ini alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat, berarti kayak kurang cocok tuh. Ustadz, alhamdulillah tahun ini saya 10 kali sakit, lah baru cocok. Kayak alhamdulillah. Karena lagi belum selesai rupanya dia ngomong tuh, alhamdulillah Ustadz tahun ini saya sehat walafiat, cuman motor saya hilang 2 kali. Benar. Jadi cocok juga itu. Ya sehat tapi ada yang hilang. Kan musibah itu kan warna-warna tuh Pak, macem-macem tuh. Bapak mendingan sakit apa motor hilang? Gak ada yang mau, dua-duanya gak enak. Sakit aja dah, sakitnya ya koreng doang, gak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi intinya, dan itu harus dimantepin ya. Ngaji percuma nggak mantep apa. Kalau lagi kasih musibah berarti kita lagi di apa? Lagi disayang. Ya Allah. Kalau nggak percaya coba kebet itu. Salah satu ayat dalam Al-Quran. Ada ganjaran yang pahalanya itu unlimited.
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ternyata ibadah itu yang paling hebat karena ngukur apa? Ngukur pahalanya itu ternyata ibadah sabar. Ya sabar untuk apa sih? Karena Allah menyediakan pahala sabar itu unlimited. Unlimited itu bighairi hisabin, tidak apa? Tidak ada batas. Cuman memang kan sabar itu ya tadi ngomongnya enak, prakteknya apa? Cara motor hilang itu mungkin jangan langsung motor kali ya, pentilnya dulu lah hilang gitu ya. Jadi cara latihannya jangan langsung yang apa. Makanya kan Bapak harus latihan Pak, pentil hilang tuh ya harus bilangnya alhamdulillah, untung cuman pentil. Lah kemarin kawan saya bannya hilang. Setia. Nanti kalau pentilnya hilang bisa alhamdulillah, terus ya Allah naik lagi, kata Allah bahwa ini hebat nih orang, baru pentil hilang, besok kempes alhamdulillah, masih alhamdulillah juga, copot bannya diambil orang, alhamdulillah. Hilang pisan ya, motor boleh beli 2 juta, motor boglek. Ya alhamdulillah, untuk mang 2 juta itu juga untungnya udah banyak. Ini dikasih musibah motor hilang masih alhamdulillah ya, motor beli 2 juta udah 10 tahun. Akhirnya dikasih rezeki 15 juta, beli dia motor baru, hilang juga, alhamdulillah. Terus Pak, ya mungkin yang berikutnya bini hilang mungkin nggak terus. Jadi memang kadar musibah itu seperti apa ya dia fluktuatif ya. Jadi ngukur kekuatan hati kita, reaksi kita itu apa ketika dapat musibah kecil ya. Kalau musibah kecil aja kita udah nggak, pentil hilang habis warung orang tenggangin ya, itu mah motor hilang langsung kali, agamanya hilang juga ya. Baru pentil hilang warung orang tenggangin, ibu sih kagak dijagain motor saya, pentilnya hilang dulu. Yo Allah, baru pentil hilang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lanjut. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ma takhruju apa nih? Ma tajarrabu ya. Kok takhruju ya? Ma tajarrabu abdun jur'atan afdala indallah min jur'ati ghaizin. Masyaallah. Kadamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Masyaallah, berat banget ini ya. Apa maknanya ini hadis? Saya baru dengar nih hadis. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ma apa baca? Tajarra'u, tidak meneguk. Sebut tajarra itu mana awalnya apa Pak? Bapak kalau mau ngeludah terus belum keluarin apa namanya itu Mas? Ya. Hah? Ya. Lidahnya udah ludahnya udah keluar di mulut tapi belum dikeluar, apa namanya? Ngulum ya, ngulum. Itu tajarra, bahasa Arabnya tajarra, tapi bahasa kitanya apa itu? Wah, ditahan lah gitu ya. Jadi nggak langsung dikeluarin tapi ditahan. Kalau meneguk, diemut, iya kali dah. Kalau bahasa Jawanya ada nih Bu. Apa bahasa Jawa? Kemu ya, kemu ya. Ngulu apa ngulu? Nelen ya, iya ya. Udah pakai mananya udah susah ini, udah tahu deh. Meneguk mananya ya. Saya makna murad saja. Berarti makna murad. Mata jarra'u, tidak meneguk siapa abdun, seorang hamba, jur'atan akan tegukan, afdala yang iya benar meneguk ini, afdala yang lebih afdal indallahi, di sisi Allah, min jur'ati ghaizin, ini isti'arah ini rupanya kan, ketimbang meneguk
kemarahan itu ditelan sendiri gitu mana. Nah, nelen itu. Tajarra itu mana nelen. Apa tadi dikatakan? Min jur'ati ghaidin, ketimbang nelen kemarahan, kadamaha yang menahan siapa abdun akan ghaiz, yang tujuannya ibtigha wajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ngomong, kalau marah dikeluarin aja. Itu yang ngomong siapa itu ya? Kalau yang itu berarti nggak cocok sama di sini. Kemarahan itu harus diapain? Dikeluarkan gitu supaya nggak jadi apa? Penyakit gitu ya. Itu yang ngomong siapa itu? Dokter ya? Dokter bukan? Tokoh ya? Saya kok kalau dulu ya saya cocok-cocok aja, ketimbang dia emosinya ditahan begitu, lama-lama mati ya darah tinggi. Tapi menurut saya yang sesuai dengan hadis ini nggak gitu. Kita itu bisa sebetulnya mau marah sama orang itu, tapi kita tajarrah lah, ini cocok. Emosi kita mau marahin dia itu kita tahan. Itu namanya jur'ata ghaizin. Yang nahannya kita itu karena kita mencari ridha Allah. Lah itulah namanya sabar. Saya cara marah bisa loh sama bapak itu. Bisa banget, mau marah gaya apapun bisa, tapi nggak marah. Itu namanya jur'ah. Tidak ada jur'ah yang paling mulia di sisi Allah kecuali jur'atu ghaizin. Apa jur'atu ghaizin? Menahan atau merasakan kemarahan yang tidak ditumpahkan. Lah itu benar. Berarti yang sesuai dengan pelajaran kita mananya apa? Sabar. Cuman muka doang merah gitu, tapi nggak apa, nggak sampai keluar. Sebab kalau yang dikatakan tadi kemarah, emosi jangan ditahan, lepaskan. Yang kejadian kayak sekarang, maaf ya, nyontohnya rada kurang sopan saya. Dikit ngomong setan lo, padahal cuman maaf ya, kena cipratan air dikit, cuman setan lo, kurang ajar lo, itu kan nggak bisa ngempet tuh orang. Corok saya, bapak jalan ya, mau ngaji lah, mau ngaji malam minggu lah, musim hujan, sarungnya sarung BHS lagi, iya putih lagi, pas di situ tuh tikungan situ, Pak Yamin ya, korbannya Pak Yamin, pelakunya saya lagi, yang hujan saya nggak tahu, akhirnya tuh air apa, nyipratin Pak Yamin. Wah ini juga tahu saya nggak tahu. Setan. Maaf ya, karena yang sering saya ketemu ya Pak Yamin itu kalau dari sana itu. Begitu bukan orang biasa. Orang begitu kan lebih sekarang ya. Berarti dia tumpahkan dong emosinya. Itu kata-kata setan itu kan dasarnya banyak. Pertama sarungnya BHS. Kalau bukan sarung BHS mah mungkin bukan setan. Yang kedua kan jadi pulang lagi aturan ngaji kan gitu ya. Ganti sarung. Nah apa yang tadi ngomong setan kurang ajar lu, brengsek lu, orang-orang ya seragunan keluar semua petak merah semacam-macam. Itu tuh yang begitu itu udah alamatun zahirah gitu. Jadi tanda-tanda yang sangat jelas bahwa dia nggak ada sabarnya memang. Jadi Pak Yamin kalau saya ciprat, alhamdulillah lah gue bersabar. Jadi kalau mau dikeluarkan emosinya diganti kata-katanya, jangan monyet atau apa, tapi bilang alhamdulillah, ada pahalanya tuh kali itu. Iya, tapi kan kalau setan orang aja itu kan ya.
Diganti ya bahasanya ya kalau ngomel sama orang ya. Ya Allah, bocah berisik banget dah, alhamdulillah. Bisa kayak gitu. Ngerasain bocah ribut. Lah memang harus pakai yang bagus kan kalimatnya, jangan apa? Bisa gak Pak? Ustadz sih ngomong gampang aja. Coba Ustadz jadi berbuat klenger Ustadz. Begitu ya? Wih. Ya, tapi memang udah zamannya begitu. Bocah sekarang tahu ya dikasih makan apa gitu ya. Gak ada takutnya gitu loh. Kan masjid itu area yang maaf ya Pak, ya suci lah, ya suci zahir batin gitu. Ya kecuali di lapangan bola, ini kan masjid. Kenapa? Lari-lari. Ya maaf, bukan cuma lari-lari, kadang-kadang ngomongnya juga enak banget. Ya gitu deh. Lanjut. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabru wasiyatun min wasayallahi fi ardihi. Jadi ketika Allah menciptakan sabar, jadi kan sabar itu memang makhluk Allah, sehingga ada kata Allah mau kasih apa itu bentuk kasarnya, karena kan sabar itu menjadi sifat aslinya itu yang memang makhluk Allah. Iya dah, tidak ada yang terjadi di dunia ini begitu zawat, begitu sifat, begitu makan, begitu apa, pokoknya kulla maujudat itu semua pasti diciptakan oleh Allah. Sehingga sesekali goyo tamsil perumpamaan sabar itu diumpamakan seperti orang laki-laki, itu perwujudan. Saya ulang, ketika Allah menciptakan sabar, maka sabar itu adalah sebagai nasihat. Nah ini dikatakan as-sabru, adapun kesabaran yaitu wasiyatun, wasiat atau nasihat min wasayallahi ta'ala, dari beberapa wasiat atau nasihat Allah Ta'ala yang itu adanya fi ardihi, di buminya Allah. Berarti kita cara udah mati itu ya udah nggak kepake lagi sabar. Orang mati udah pakai sabar lagi lah, udah mati. Jadi ternyata sabar itu kepakainya sebentar, seumuran kita lah, seumuran kita. Ya. Terus apa? Man hafadzoha, man adapun siapa orang itu hafadzoha, menjaga ia man akan wasiat, naja, maka selamat ia, ay minal adab, dari apa? Celaan. Wa man, dan adapun siapa orang itu doyyaha, apa doya? Menyia-nyiakan, tidak dijaga, padahal itu anugerah dari Allah. Maka orang yang punya sifat sabar itu ya itu orang yang dimuliakan Allah, karena dia dapat anugerah itu ya. Wa man dayya halakan, niscaya hancur atau rusak atau binasa iaman. Ini terkait sifat yang mulia ini sengaja Allah turunkan dan Allah sematkan di setiap pribadi seseorang. Maka kita itu ya sering baca doa, ya doain santri-santri itu gini, Allahumma ij'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin rasyidin mutawakkilin sabirin mukhlisin. Itu semuanya doain santri itu di jamaah, saya doain juga, Allahumma ij'alna wa iyyahum, ya Allah jadikan kami wa iyahum, dan mereka yang saya sebut namanya itu santri-santri dan jamaah, ya Allah, minal ulama'il amilin, kelak mereka akan jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, al mukhlisin, yang apa? Ikhlas, as-sabirin, yang apa? Nah, itu. Cuman doa saya nggak ada al-ghaniyyin, nggak, saya nggak doain bocah kaya. Nah, pokoknya apa? Ar-rasikhin, yang ilmunya itu mancep, ilmunya itu mendarah daging. Mutawakkilin, jadikan mereka ulama-ulama yang tawakal, yang berpasrah kepada Allah setelah ikhtiar itu. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Ini cara Bapak ngelihat saya ya nggak apa-apa lah sekali-kali, apalagi hataman. Menurut Bapak ini saya sebagai ustadz udah cukup sabar belum Pak? Woi.
Cukup sabar. Bener kan? Jangan karena nggak enakan namanya. Hah? Sebagai ustadz itu loh, saya kan jelek-jelek begini ustadz juga loh Pak. Udah cukup sabar belum? Hah? Ya Allah. Ya lumayan lah ya. Ada nilainya walaupun 5,5 atau 6 ya aja lah. Tapi masih kalah saya sabarnya sama jamaah sini. Jamaah sini sabarnya nilainya 9,5. Lah iya, sabar orang sini itu. Pokoknya paham nggak paham nyengir. Sabar itu. Saking sabar itu. Nggak sabar pasti nggak nyengir itu. Manggut-manggut, orang sabar Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Tapi kalau di pondok saya nggak gini ngajinya. Seminggu yang lalu saya habis ya nyeneni bocah itu. Lah bocah duduk ngaji ya, habis subuh di depan saya pisan, dan dia tidur. Dia santri laki, santri perempuan di ruangan sana. Astagfirullah. Saya cepetin bacanya karena memang kalau kita di pesantren kan nggak mungkin bacanya kayak barusan. Dia ngejar target. Bagaimana tafsir Jalalain harus hatam 2 tahun tuh harus hatam. Lah itu tidur dari mulai datang loh. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya aja, hei, saya gitu. Hei, waduh kaget. Udah, kamu tidurnya di kamar. Ngapain tidur di sini? Akhirnya pengurus saya itu ajak ke kamar. Saya suruh tidur di kamar. Kalau tidur di situ kurang manfaat gitu. Kalau di kamar kan enak badannya apa? Jadi saya suruh tutup kitabnya, ngerinya dia ngiler. Akhirnya kitabnya kan ketetesan ngiler Pak. Jadi saya menjaga madorot itu, akhirnya saya suruh apa? Terus masuk kamar sana naik ke atas supaya kitabnya nggak disia-siakan, nggak iler, ya terus dia puas. Karena apa? Tidurnya, badannya rata, mereka duduk gitu ya. Ya Allah, pas saya suruh naik ke atas itu Pak, giliran sarapan, ya seger banget tuh bocah. Ya Allah, berarti emang setannya banyak yang ngaji subuh itu. Ya Allah, ya Allah. Ya. Apa gaya doang itu ya? Yang pernah jadi santri pasti ngalamin nih. Hah? Pokoknya kalau kiai ngajinya mau cepet, kita porak-porak nguap gitu ya. Wah, santri pada nguap semua. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Lanjut. Wa qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa. Awha mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Musa kepada Nabi Musa bin Imran alaihima, yaitu atas keduanya Musa dan Imran. Assalamu adapun salam. Ya Musa, akan wahyu ya Musa. Nabi Musa itu tahu dapat wahyunya begini. Ya Musa, wahai Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyakhruj min baini ardi was sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Iyalah, ini kalimatnya saja sudah merinding kita. Ya karena ini ya langsung wahyu dari Allah. Seperti itu. Apa katanya? Man, adapun siapa orangnya itu lam yardo, tidak ridho, tidak nerima. Siapa man biqadai, dengan takdir aku, dengan qada aku. Walam yasbir, dan tidak mau sabar ia man ala balai, atas musibah yang aku kasih. Walam yaskur, dan tidak mau bersyukur ia man na'mai, akan beberapa nikmat yang aku beri. Falyakhruj, jangan tinggal di bumi sini. Mau cari bumi mana? Lah bumi mana tuh? Disuruh keluar dari bumi Allah, mau cari bumi mana coba? Ya Allah, falyakhruj, maka hendaklah keluar ia man. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Falyakhruj, maka keluarlah ia man min baini ardi, dari apa? Sisi bumiku. Wasamai, jangan pakai langit aku, dan dari langitku. Wal yatlub, maka hendaklah mencari iaman lahu, karena nyaman, robban, akan Tuhan, siwai, selain. Udah cari Tuhan lain selain saya, jangan di sini, sebab ini milik saya bumi ini. Ayo diusir sama Allah. Mau gimana, menyemplung kemana? Emang bumi milik Allah. Kecuali ada bumi ada dua,
ada Bumi Pila Pertiwi, di daerah Pondok Gede ada itu. Ya Allah. Ya namanya qada itu kan ketentuan Allah sebelum kita ada. Nah, ketika kita sudah ada, itulah menjadi takdir kita, maka qada qadar. Benar Pak? Jadi memahami qada qadar itu paling gampang bahasa orang awam, tauhid awam itu. Qada itu ketentuan Allah sebelum kita ada. Ketentuannya banyak, umur kita berapa tahun, nanti kita manggennya di mana, tinggalnya di mana, kita kawinnya sama siapa, anak kita berapa, punya cucu apa kagak, itu sudah ada qada khairihi wa syarrihi. Lah begitu kita lahir, lah itulah takdirnya. Apa yang sudah Allah pastikan itu tidak akan pernah keliru catatan qada dengan takdirnya. Nah itu yang ngatur siapa? Allah. Ya Allah, kenapa saya jadi orang miskin ini ya? Memang udah takdir Allah. Bisa iya, bisa enggak. Sebab Bapak belum mati. Kalau udah mati masih miskin juga, emang takdirnya miskin. Nah, kalau belum mati masih miskin aja, masih ada kesempatan kaya Pak, walaupun cuma sejam sebelum mati. Iya, tiba-tiba dia dapat warisan dari siapa tahu 10 miliar, saking kagetnya dia mati. Berarti kan ngalamin kaya walaupun cuma apa? Yuk. Mau nggak begitu? Wih, Bu, miskin seumur-umur, akhirnya ngeluh ya. Ya Allah, kayak miskin terus saya nih, ya Allah, udah kerja apa aja bangkrut tuh. Akhirnya Allah ya udah deh, malaikat itu kasih dia itu warisan dapat 2 miliar. Wah, kaget. Tapi minimal pernah kaya gitu loh, walaupun cuman. Nah iya, kaya tuh yang enak bertahap ya, dari nol gitu. Ya Allah, ini nggak enak banget ya. Saya pernah punya mobil itu mogok sampai 14 kali, itu saya pernah dulu. Loh benar ini, itu cerita bohong itu. Saya pernah punya mobil itu juga boleh dikasih orang, mobil kecil dulu itu ya. Pikirin coba, saya pernah punya mobil mogok sampai 14 kali ke Sukabumi. Buatnya sampai panas, saya suramin pakai ember itu, ya Allah. Itu kalau, Insya Allah. Jadi jangan lihat sekarang ya. Ngelihatnya dulu, itu Ustadz itu dulu yang mobilnya mogok sampai 14 belakang. Nah kalau sekarang ya udah gak pernah mogok mobil, orangnya yang mogok. Ya Allah, jadi menyesuaikan ya. Dulu mogok 14 kali orangnya sehat banget. Nah sekarang mobilnya gak pernah mogok, orangnya mogok mulu. Nah biar adil Allah itu. Cara kita mau kaya itu yang enak dari 0, 1, jangan sekaligus Bapak nggak kuat kayak tadi itu, akhirnya mati. Coba kalau dia nggak dapat 1 miliar 2 miliar masih panjang umurnya. Ya Allah, sabar ya, sabar ya Allah. Cari Tuhan lain yang mungkin bisa kamu bebas sebebas-bebasnya. Kemana nyarinya Tuhan lain? Nyampe di sono ya sama juga, itu dia Tuhannya beda tapi ngeluh juga, balik lagi. Ya Allah, ya Allah. Lanjut, waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, as-sabru indal musibah bitis'i mi'ati darajatin. Masya Allah, kurang aduh ini jadi 100. Oh jadi 1000 ya. As-sabru adapun kesabaran, ya indal musibati ketika musibah, yaitu bitis'i mi'ah. Tis'i mi'ah itu berapa ya? 900. Oh kurang 100. Yaitu bitis imiati darajatin, satu kesabaran itu sampai mengupgrade derajat kita sampai lantai 900 derajat, tinggi sekali. Ya Allah, mudah-mudahan pada sabar nih, ngaji sampai jam 8. Soalnya pas banget ngajinya nih. Ngajinya bab sabar, Ustadz lama banget. Nah, ya Allah ya, apa lagi ngaji sabar, tibang molor setengah jam aja gak sabar. Masih sabar Bu? Iya, orang tinggal dengerin ya sabar lah. Pak sabar ya,
sedikit lagi ya. Ya. Jadi apa itu ya? Saya agak tertarik yang di dalam. Coba undur bisyari wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an afdalul iddatis sabri iddatus siddah. Oh iya. Ini saya kira gini, Ustaz, kok begitu mudahnya Allah mengangkat derajat orang sampai setinggi itu 900 apa? Derajat. Ternyata begini, hitungan derajat tinggi itu nanti mengukur nilai musibahnya, Alhamdulillah Ustaz, saya ngamalin ilmu kemarin ngaji malam minggu. Apa? Saya langsung praktek, sabar banget saya. Kenapa? Pas saya pulang sendal saya hilang. Tapi tidak apa-apa Ustaz, itu orang udah kayak pakai peniti itunya tuh, apa namanya, bawahnya. Paham tuh maksudnya? Paham ya? Ya sendal begitu hilang paling bukan diambil orang sama bocah buat bagel. Maksudnya gini, apa iya cuman gara-gara sabar kehilangan sendal jepit yang udah tipis, yang kalau ya udah dipakai peniti bawahnya itu sampai 900 tingkat. Oh, makanya kan saya baca di tengahnya kata Abdullah bin Abbas begini, Abdullah iddatis sabri indas siddah. Jadi ternyata hitungan sabar itu ditentukan oleh siddahnya. Apa siddah? Syadaid apa? Bangetnya, tingkatan sabarnya. Ya, jadi kalau nggak mungkin itu orang kehilangan sendal yang ada penitinya itu sama derajatnya sama orang yang kehilangan sendal merek tertentu baru beli 2 hari. Beda. Nah, kalau sama ya besok ya pakainya sendal itu semua jepit yang ada penitinya. Ya Allah. Maaf, jujur. Jawab yang jujur, yang ikhlas, yang kompak. Ini Masjid Nurul Iman ya namanya ya. Selama Bapak sholat di masjid ini, ada nggak yang pernah kehilangan sendal? Jawab. Jangan bilang sering, nanti direkam orang, ini nggak enak. Pernah ya? Baik, saya tanya sama Bapak, jujur Pak, nggak usah malu. Waktu Bapak hilang di hari itu, besoknya hari keduanya berarti ya, Bapak mau ke masjid lagi, itu pakai sendal yang lebih bagus sampai lebih jelek yang dari hilang. Pasti lebih jelek ya, karena Bapak ya dapat nasihat dari istrinya, Pak jangan yang bagus kemarin aja hilang. Biasanya itu se-Indonesia orang lagunya begitu ya. Makanya kalau sendalnya bagus banget itu nggak mungkin naruhnya di situ, pasti ditaruh yang di tempat yang merbak itu, ngelarang jangan ditaruh di situ. Tapi karena sendalnya baru beli 2 hari, harga 200.000 ya, kalau hilang kan eman-eman lagi. Ya Allah, ini penting. Jadi hadis yang barusan itu bitisi medraj itu harus ditakwil dulu. Makanya ya beda nanti kelasnya itu tergantung berat atau enggak seperti itu. Kecuali memang itu sendal jepit atunya nggak punya lagi, emang udah kere banget ya, akhirnya sampai nyeker lah bahasanya. Kalau itu iya nyampe juga dia derajatnya. Sendalnya banyak, ya Allah, coba lihat sendal saya masih ada nggak? Bukan kita langsung praktek Ustadz, kita tes jam ngoceh aja dia tuh Ustadz, kita tes, sabar nggak dia? Kalau saya sih ya sabar, karena banyak yang jamin. Minjem sendal ente lah, minjem lah. Ya pernah saya ngalamin itu, apa namanya, sendal hilang pernah itu. Ya Allah. Kalau mau cerita sendal hilang saya banyak banget yang nggak sempat nyeritainnya. Sini, lanjutlah. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabru sa'atin, adapun kesabaran sesaat saja, nggak pakai lama sabar itu, sesaat saja mampu mengendalikan emosi, sesaat saja. Ya Allah ya Karim, yaitu khairun, pahalanya lebih baik
keutamaannya lebih baik minad dunia dari dunia, wama dan apapun pihak yang ada di dalam dunia. Saya lihat ini komentarnya Imam Ali ya di dalam waqala Aliun radhiyallahu anhu as-sabru apa itu? Matiyatun la tankabu apa? Tak apa ya nanti? La nakabu la takabu ya. Wasaipun la yandu. Jadi kesabaran itu tunggangan yang tidak ada apa, yang tidak mungkin jungkel itu aja. Kesabaran itu tunggangan yang enak dikendalikan. Maknanya apa? Orang sabar sama orang tidak sabar itu pasti beda, Pak. Orang ini pesan saya, kalau kita ada keluarga meninggal ya, jangan panik, tahan. Sebab kepanikan itu mengganggu kualitas intelijensi kita. Bayangin kalau panik semua, selalu ada memang orang yang di lingkungan itu yang sabar, yang nggak panik. Biasanya orang kalau nggak panik, yang sabar itu solusinya bagus. Maka ada, kalau ini saya setuju, jangan minta nasihat sama orang marah. Iya, nggak mungkin cocok. Orang marah itu jangan minta nasihat, mintalah nasihat sama orang yang apa? Yang sabar. Karena nasihat dari orang yang emosi itu dikhawatirkan itu nasihatnya bersumber dari setan. Karena emosi itu setan. Bagaimana Mbak? Besok saya berangkat ke ini. Pergi. Itu hati-hati kalau dia nyuruhnya ngomong begitu, jangan berangkat. Itu bukan nasihat, Pak. Bagaimana Pak? Saya jadi nggak kawin sama orang soto. Silakan kawin sendiri. Ini saya bisa nyontohin berarti. Berarti itu bukan nasihat itu, tapi apa? Melarang. Karena Pak, gimana saya besok pergi? Ya silakan. Nah ini ongkosnya. Baru cocok itu. Baru cocok. Pak, besok saya mau nikah sama orang itu. Bapak ya cocok. Silakan. Benar itu. Ya Allah. Jadi tunggangan yang tidak bisa bikin ngejungkel. Wasaipun dan apa? Pedang atau senjata. Lah apa tadi dikatakan nama Imam Ali? Masih 2 hadis lagi ya Pak, sabar ya. Ya Allah ya Karim, hilang lagi dah. La yanbu yang tidak apa? Apa ya itu? Tidak tumpul. Jadi kesabaran itu seperti pedang yang sangat tajam. Sehingga kan solusinya memang betul-betul hebat orang-orang sabar. Solusinya. Ya Allah. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, as-sabru adapun sabar yaitu ala arba'ati aujuhin ay anwa'in. Jadi sabar itu atas ada 4 macam. Jadi kita sabar itu kepada siapa saja, menghadapi apa saja, itu ada 4. As-sabru adapun kesabaran itu ala arba'ati aujuhin atas 4 macam. Pertama, sabrun rupanya sabar alal faraidi atas menjalankan semua ibadah fardu, wasabrun dan kesabaran alal musibati atas apa? Musibah. Wasabrun dan kesabaran ala adzan nasi atas apa? Disakitinya manusia. Wasabrun dan sabar alal fakri atas apa? Kefakiran. Fasabru maka adapun sabar alal faraidi atas menjalankan ibadah fardu, yaitu taufikun ay husulut taufik, memperoleh apa? Pertolongan Allah. Itu maknanya taufikun. Wasabru maka dan adapun sabar alal musibati atas terkena musibah, yaitu mathubatun ay sababu li khususil sabab. Itu apa itu? Menyebabkan turunnya apa? Pahala. Wasabru adapun sabar ala adzan nasi atas apa? Ujian atau ya celaan manusia, yaitu mahabbatun tanda-tanda dicintai Allah. Wasabru adapun sabar alal fakri atas kefakiran atau kemiskinan, yaitu ridhollahi ta'ala, menjadi tanda atas apa? Ridhonya Allah. Sabar itu secara prinsip terbagi 4.
Pertama, sabar menjalankan ibadah fardu. Sholat itu oleh nggak pakai sabar nggak bisa, Pak. Harus pakai sabar. Terutama sholat puasa oleh nggak pakai sabar nggak bisa. Terutama puasa Ramadan. Nah, kesabaran kita dengan ibadah-ibadah itu yang fardu itu taufikun. Itu karena kita apa? Memperoleh pertolongan Allah. Dan teruslah kita raih taufik Allah itu dengan kita menekuni kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat fardu. Terus apa lagi? Sabar atas musibah. Ini yang sering. Musibah itu mathubah itu artinya apa? Ay sababun li husnul sabab. Jadi kesabaran kita atas musibah itu menjadi sebab Allah berikan ganjaran atau pahala. As-sabru ala adannah, ini yang berat. Maka jangan pernah nyakiti orang sabar sia-sia. Paham ya? Jangan suka mencela orang yang sabar sia-sia. Nabi itu sosok orang paling sabar, itu dihujat, dimaki-maki, ya itu yang nggak ada manfaatnya. Maka kalau mau jelek-jelekin orang, itu sama orang yang nggak sabar pasti berhasil. Minimal bapak diuber-uber itu. Tapi kalau bapak jelekin orangnya sabar, lu jelek banget Tom, tapi yang dibilang jelek itu sabar, pasti senyum doang. Ada manfaatnya nggak, Pak? Kan nggak ada tuh, Pak. Jadi kesabaran atas celaan manusia itu mahabbatun, tanda-tanda bahwa dia disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman beda-beda tipis antara apa? Dia sabar apa dia nggak paham. Kadang-kadang ini orang dicela senyum aja, oh berarti sabar. Belum tentu, mungkin nggak paham, atau minimal budak nggak denger lah itu. Ya Allah, pernah nggak saya nantang, coba pukul saya, pernah nggak? Itu yuk antara dua itu 50-50, antara ngomong ngetes sama kalau dipukul beneran bagaimana gitu perasaan saya. Tapi wallahi saya bersumpah, Pak, andai kata bapak berani pukul saya, nggak bakal saya tangkis, nggak bakal itu. Alhamdulillah ya, saya kan terikat dengan kontrak. Apa itu? Sebelum saya mengajarkan bapak sabar, saya harus sabar dulu. Ustadz timbang begitu aja nggak sabar, tadi dia ngajarin sabar, nah kan jadi gak cocok tuh, Pak. Beratnya jadi ustadz tuh begitu, harus nyontoin dulu. Ya Allah. Yang terakhir, sabar atas apa? Kefakiran. Yang saya bilang tadi, miskin seumur umur, fakir seumur umur. Pak, kefakiran yang kita terima dari Allah itu memang ridho Allah, memang tanda-tanda bahwa kita disayang Allah. Betul. Sebab Allah tahu ini orang kalau dikasih kaya ini ngaco. Nah, maka jangan dikasih kaya. Mana buktinya? Sedikit doang, sesaat doang dia udah berubah. Ada. Maka saya bilang, bapak ini yang terbiasa miskin. Maaf ya, maaf. Terbiasa susah. Apa pantas jadi susah mulu atau enggak, itu gampang. Lihat momen yang bapak itu pernah punya duit, selama-lamanya nggak punya duit, ini pernah punya duit. Apa reaksi bapak pada saat punya duit sesaat itu? Kalau makin sombong bapak, jadi sombong bapak, atau mestinya bapak baik malah tidak baik, itu tanda-tanda memang bapak nggak cocok jadi orang kaya. Baru dites sedikit doang, yuk. Corok kita nggak punya apa-apa nih, Pak, nggak punya apa-apa, motor kagak gablek, sepeda apalagi mobil nggak gablek dah. Nggak gablek tuh ya nggak punya itu. Lah kita emang pantasnya nggak gablek, nggak punya. Bisa jadi kita nggak gablek. Buktinya mana kita itu emang pantasnya nggak gablek? Minjem motor orang nih loh, klakson duduk, padahal motor orang. Apa? Emang pantasnya bapak nggak punya motor, lah boleh minjem aja kayak gitu, lagunya tengil banget. Bapak nggak punya mobil, emang pantasnya nggak punya mobil kali, Pak? Kenapa? Lah mobil boleh nyewa, tangannya dia keluarin boleh.
Ya ilah. Punya orang itu baik. Ya ilah sombongnya. Udah mendingan gak usah punya mobil, emang gak pantas. Berasa gak tuh? Berasa gak? Ada yang berasa gak? Apaan punya orang? Wong punya kita dewek itu hakikatnya punya Allah. Paham itu? Kita punya mobil, punya motor, itu hakikatnya punya Allah. Yang modalin kan Allah. Itu aja nggak pantas sombong, apalagi punya orang. Pas banget kita lagi petentang, yang punyanya lewat, yuk malu. Malu. Ya Allah. Maka kata Nabi apa? Wasabru 'alal faqri ridallahu ta'ala. Memang Allah ridho, ente pantasnya begitu lah. Karena ente diangkat dikit aja petentang, ya Allah. Itu bahasa apa petenteng? Wa qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, idza hadasa 'ala 'abdin musibatun. Idza hadasa, apabila baru datang 'ala 'abdin atas seorang hamba apa musibatun, musibah. Musibah yang mana? Fi badanihi, baru kena sakit. Au malihi, baru kehilangan harta. Au waladi, atau anaknya meninggal. Anaknya diambil orang, anaknya sakit. Fastaqbala, kemudian menghadap ya abdun zalika, akan yang demikian itu al musibah bisobrin, dengan kesabaran jamilin. Ini gak enak nih. Tapi harus saya sampaikan, dengan kesabaran jamilin, yang indah. Ada reaksi apa Pak? Ini gak enak. Ini pinternya dia Musaddiq, ini naruh hadis gawat ini di terakhir, mau penutup nih. Kalimatnya apa? Istahyallahu yaumal qiyamah. Ya Allah, ini tadinya ini saya mau nggak sampaikan hadis terakhir ini, karena nggak pas gitu di hati. Masa Allah punya rasa malu kan? Ya kan tidak enak tuh Pak. Istahya, maka malu, mananya siapa Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ayun siba, akan bahwa menegakkan siapa Allah lahu, baginya apa itu? Abdun, apa itu Pak? Mizanan Pak? Hah? Mizanan akan apa? Mizanan akan timbangan. Terus apa? Au yansuro, atau punya ke ayan siba. Au yansuro, atau menggelar siapa Allah lahu, baginya abdun diwanan, akan apa? Buku catatan. Apa maksudnya? Aduh, ini terakhir nggak enak nih hadisnya. Apa? Ketika kita baru terkena musibah, yang musibah itu bisa jadi beruntun. Kita sakit, anak sakit, istri sakit, itu kan. Tapi kita bisa sabar itu ngadepin musibah yang beruntun itu. Kita sekeluarga sakit, motor hilang, orang tua nelpon meninggal, itu apa? Saudaranya, itu kasusnya kayak tsunami Aceh itu. Tsunami Aceh itu ujian sabar tingkat tinggi itu. Orang itu bukan kehilangan nyawa doang Pak, kehilangan saudara. Itu ada yang kehilangan saudara, satu jalur habis semua Pak. Tahu nggak satu jalur habis Pak? Dari kakek terus sampai ke cicit itu habis. Bukan cuman itu, kawasan rumah dia habis, usahanya habis semua. Tapi orang yang dikabarin itu, mungkin salah satu anaknya, ketika diberitakan musibah yang dahsyat itu, dia sabar. Ada reaksi apa nanti di akhir? Allah malu terhadap hamba yang sabar dari musibah yang hebat tadi, untuk menimbang amalnya di akhirat. Dengan kata lain, nggak pakai ditimbang lagi nanti amalnya itu di akhirat. Allah malu membuka buku catatan amalnya dia, karena apa? Menghadapi musibah yang dahsyat begitu saja dia sabarnya luar biasa. Maka kan hadisnya ini galak ya. Ya Allah, maka kita tutup kitab ini dan kita hatamkan kitab ini.
dengan berdoa kepada Allah. Saya baca ini di tengah doanya, wa hadza akhiru ma yassara Allah taala fi hadzal kitab walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Bapak apa boleh diharakati saja? Alhamdulillah, saya ulang, wa hadza akhiru ma yassara Allah taala fi hadzal kitab walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran wa batinan wa zahiran ya rabbana lakal hamdu amin kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa habibi rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil bararatil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.